السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas bagaimana tokoh-tokoh Quraisy hampir dari semua kabilah berkumpul di Ka'bah dan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW mengira mereka akan bertanya-tanya tentang agama, maka beliau segera mendatanginya. Ternyata mereka hanya mempermainkannya dengan permintaan-permintaan. Kalau engkau benar Nabi, alirkan sungai di Mekah ini. Kalau engkau benar-benar Nabi, luaskan negeri ini. Jauhkan bukit ini dan bukit itu. Ila akhiri ma yaqul. Sampai akhir dari mereka ucapkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah pun pergi. Mereka pun bubar dalam keadaan tidak mendapatkan manfaat apapun. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu-wahyunya yang menceritakan apa yang mereka minta atau yang mereka tuntut. Tuntutan-tuntutan mereka hanya alasan untuk menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk bisa menakdirkan apa yang mereka minta. Tetapi percuma. Kalaupun diberikan pada mereka apa yang mereka minta, niscaya mereka akan berkata ini sihir. Sebagaimana yang terjadi ketika mereka berkata belahlah bulan. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bulan terbelah. Bukit Tsaur ada di tengahnya. Separuh di sana, separuh di sini. Kata Nabi kepada mereka, "Unzuru, lihatlah." Apa kata mereka? Bukannya mereka beriman. Mereka justru berkata, "Hada sihru ibni Abi Kabsyah." Ini sihirnya anak tukang kambing. Astagfirullah. Memang yang memelihara Rasulullah SAW, Halimah Sa'diyah, suaminya dijuluki Abu Kabsyah. Maksud mereka menisbatkan kepada beliau ini. Ini adalah sihirnya anak Abu Kabsyah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kisah berikutnya adalah tentang Abu Jahal. Abu Jahal ibn Hisham yang dijuluki oleh kaumnya dengan Abul Hakam, bapak hukum. Tetapi karena mereka atau karena dia tidak mau masuk Islam, maka diganti namanya dan julukannya dengan Abu Jahlin, bapak kebodohan. Dikisahkan, falamma qama anhum Rasulullah sallam, qala Abu Jahal. Ketika Rasulullah sallam sudah pergi, Abu Jahal berkata kepada mereka, "Ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad aba illa ma tarawun." Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menolak semua permintaan kita. Semua tuntutan kita. Sebagaimana kalian lihat. Dan dia terus mencerca Tuhan-Tuhan kami. Tuhan-Tuhan kita. Dan mencerca agama kita. Dan menganggap bodoh akal-akal kita. Wa syatmi alihatihim. Wa inni wa'ahidullah. Dan aku berjanji kepada Allah. Aku akan duduk di sini besok dengan batu yang hampir-hampir aku tidak bisa mengangkatnya.
Fa idza sajada fi salati, kalau dia sujud dalam salatnya, fadakhtu bihi ra'sah, aku akan timpakan batu ini ke kepalanya. Faslimuni 'inda dzalik aw imna'uni. Silakan, kalian mau serahkan aku kepada sukunya atau kalian akan membela aku, terserah kalian. Falyasna' ba'da dzalika banu Abdi Manaf ma bada lahum. Silakan Bani Abdi Manaf berbuat apapun yang mereka mau terhadapku. Pokoknya aku akan timpakan batu kepadanya dan silakan apa yang akan diperbuat oleh Bani Abdi Manaf. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kebiasaan jahiliyah adalah kalimat unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolong saudaramu satu suku, salah maupun benar. Zaliman aw madluma, apakah dia terdolimi atau mendolimi, tolong saudaramu. Itu sudah dipegang oleh mereka, suku-suku Arab ketika itu. Sehingga tidak peduli salah apa benar, sukunya harus dibela. Sehingga Abu Jahal berpikir, kalau aku bunuh dia, pasti sukunya akan marah. Dan pasti Bani Abdi Manaf akan berbuat sesuatu. Maka silakan kalian mau membela aku, atau mau menyerahkan aku pada mereka, silakan. Aku tidak peduli. Qalu wallahi la nuslimaka li syai'in abada. Kata mereka, sungguh demi Allah, kami tidak akan serahkan kamu pada mereka. Famdi ma turid. Lakukan apa yang kamu mau. Falamma asbaha, ketika pagi harinya, Abu Jahal akhadha hajaran kama wasafa thumma jalasa. Dia bawa batu sesuai dengan apa yang dia gambarkan, batu besar yang hampir enggak bisa dia angkat. Kemudian dia duduk menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ghada Rasulullah sallam kama yaghdu, dan sebagaimana biasanya Rasulullah sallam datang di pagi hari, wa kana bi Makkah wa qiblatuhu ila Syam, dan biasa Rasulullah sallam salat dalam keadaan kiblatnya ke arah Syam, tetapi dia jadikan Ka'bah di antara beliau dan Syam. Tergambar. Artinya, kalau Syam di sana, maka Ka'bah di sini, Rasulullah SAW di sini. Mengarah ke Syam, tetapi Ka'bah ada di antara beliau dengan Syam. Fakana idza shalla bainar ruknain. Dan beliau salat di antara dua rukun. Rukun Yamani dan rukun yang ada Hajar Aswadnya. Kalau salat di situ, otomatis akan menghadap ke Syam. Waja'al Ka'bah bainahu wa baina Syam. Beliau jadikan Ka'bah antara beliau dengan Syam. Faqama yusalli wa qad ghadat Quraisyun fajalasu. Sebagaimana biasanya beliau salat, sedangkan Quraisy sudah mulai berdatangan, ingin melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Fajalasu fi andiyatihim yantadhiruna ma Abu Jahlin fa'il. Mereka sudah duduk-duduk di majlis-majlis mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Falamma sajada, ketika Rasulullah SAW sujud, Abu Jahal mengangkat batu tersebut kemudian mendekati Rasulullah SAW. Hatta idza dana minhu, sampai sudah sangat dekatnya, tiba-tiba beliau berbalik. Munhaziman, muntaqa'an, launuhu mer'uban. Berbalik dengan ketakutan. Mukanya pucat pasi. Tangannya kaku. Sehingga jatuh batunya dari tangannya. Wa qamat ilaihi rijal. Maka orang-orang yang di sekitarnya berdatangan. Dan bertanya. Malak ya Aba Jahlin. Malak ya Abul Hakam. Mereka tidak bilang Abu Jahal. Tapi Abul Hakam. Malak ya Abul Hakam. Ada apa denganmu wahai Abul Hakam? Qala qumtu ilaihi li'af'al. Aku berdiri untuk melakukan apa yang aku niatkan. Sebagaimana aku katakan tadi malam. Falamma danautu, ketika aku sudah mulai mendekat, tiba-tiba di hadapanku ada unta jantan yang ganas. Sungguh demi Allah, aku enggak pernah melihat unta seperti itu. Giginya, taringnya, dan mengerikannya. Aku enggak pernah melihat yang seperti itu sama sekali. Fahamma bi an yakulani, dia menyerang aku dan akan memakan aku. Demikian kata Abu Jahal. Bisa ditebak
Apa ucapan-ucapan orang-orang Quraisy? Apa ucapan para musyrikin tadi? Sebagaimana biasanya akan berkata kepadanya, engkau telah terkena sihir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang berikutnya adalah kisah Nadhr ibn al-Harith. Falamma qala lahum dhalika Abu Jahal qala Nadhr ibn al-Harith. Ketika Abu Jahal bilang seperti itu, Nadhr ibn al-Harith berkata kepadanya, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sungguh demi Allah akan datang pada kalian di tengah kalian perkara besar. Ma ataitum lahu bihilatin ba'd, dan kalian enggak akan bisa melawannya dan kalian enggak memiliki cara apapun untuk menghindarinya. Qad kana Muhammadun fikum ghulaman. Muhammad ini tadinya di tengah kalian anak kecil, anak muda. Kalian ridho perangainya, kalian ridho kejujurannya, kalian ridho dengan ucapan-ucapannya dan akhlaknya. Wa a'zamakum amanatan, dan kalian tahu amanahnya paling tinggi di tengah kalian. Hatta idza ra'aitum fi sudghaihi syayb, hingga ketika kalian lihat rambut putih di kedua pelipisnya, tiba-tiba kalian katakan apa yang kalian katakan. Yani maksudnya kalian ini aneh. Dulu dia dari muda sampai dewasa, kalian percaya, kalian ridho, kalian katakan dia jujur, kalian katakan dia amanah. Sekarang ketika sudah ada rambut putih di pelipisnya atau di kedua pelipisnya, memang rambut putih Rasulullah SAW keluar di sini, di dekat telinganya kanan dan kiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang ketika beliau sudah keluar rambut putihnya di kedua pelipisnya, kalian katakan tukang sihir, kalian katakan ini, kalian katakan itu. Sungguh demi Allah, dia bukan tukang sihir. Aku sudah melihat bagaimana tukang sihir, bagaimana tiupannya, bagaimana buhul-buhulnya. Wa qultum kahin, kemudian kalian katakan dukun. La wallahi ma huwa bikahin. Dia bukan dukun. Kami telah melihat bagaimana dukun-dukun tadi dan bagaimana perbuatan-perbuatan mereka. Wa sami'na syij'ahum, dan kami pun mendengar sajak-sajak mereka. Jadi kebiasaan sajak adalah kebiasaan dukun-dukun waktu itu. Wa qultum syair, kemudian kalian tuduh sebagai penyair. Tidak demi Allah, ma huwa bisyair, itu bukan syair. Kami telah mendengar syair, kami tahu bagaimana syair, dan kami lihat jenis-jenis syair. Hajjahu wa rijzahu. Syair ada syair ratapan, ada syair kegembiraan, ada syair-syair ejekan. Aku tahu semua. Dan itu yang dibacanya bukan syair. Wa qultum majnun, kemudian kalian katakan gila. La wallahi ma huwa bimajnun, tidak demi Allah, dia tidak gila. Kita sudah melihat bagaimana orang gila. Fama huwa bikhanqihi, ini bukan cekikan syaitan, ini bukan kesurupan syaitan, wala waswasatihi, bukan pula waswasah syaitan. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, unduru fi sya'nikum, lihatlah urusan kalian ini. Fa innahu wallahi laqad nazala bikum amrun 'azim. Sungguh demi Allah, ini akan menjadi perkara yang sangat besar. Ikhwan fillah azakumullah. Kalimat ini mengingatkan kita pada ucapan Walid bin Mughirah. Apakah Walid bin Mughirah masuk Islam? Tidak. Demikian pula orang ini, Nadhr ibn al-Harith, bahkan disebutkan oleh Ibnu Hisham, wa kana Nadhr ibn al-Harith min syayatini Quraisy. Nadhr ibn al-Harith ini termasuk setan-setannya Quraisy. Wa mimman kana yu'di Rasulullah, dan termasuk salah satu mereka yang menyakiti hati Rasulullah SAW. Wa yansab lahu al-adawah, dan memasang permusuhan-permusuhan. Wa kana qad qadima al-hirah wa ta'allama biha. Ikhwan ibn a'azakumullah. Orang ini pernah belajar dan pernah dia keluar negeri, pernah mendatangi sekian banyak orang-orang asing. Dan memiliki cerita-cerita, kisah-kisah tentang raja-raja Persia, raja-raja Romawi, Rustum, wa Isfandiar,
Fakana idza jalasa Rasulullah SAW, maka orang ini merasa bangga dengan apa yang dia punya dari kisah-kisah terdahulu dari orang-orang Syam, orang-orang Persia dan seterusnya. Qala, dikatakan atau diceritakan setiap Rasulullah SAW duduk menasehati orang-orang Quraisy, memperingatkan dengan ancaman-ancaman, menceritakan bagaimana kaum Ad dihancurkan, bagaimana kaum Samud dihancurkan, melihat bagaimana orang-orang yang terdahulu Allah binasakan karena tidak beriman. Maka nanti ketika Rasulullah SAW berdiri, datang Nadhr bin Harith. Kemudian duduk di tengah-tengah mereka dan menceritakan cerita-cerita para raja-raja, para muluk Persia atau Syam atau Romawi. Dia akan kisahkan kisah Rustum, kisah Isfandiar, kemudian berkata, Ana wallahi ya ma'syar Quraisy ahsanu haditsan minhu. Aku, wahai Quraisy, ceritanya lebih bagus dari dia. Apa yang dia ucapkan itu kisah-kisah kuno, cerita-cerita masa lalu, dan aku punya cerita para raja-raja. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dia selalu begitu dan selalu membandingkan ancaman-ancaman Rasulullah SAW dengan kisah-kisah asatirul awwalin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia berkata kepada orang-orang yang mendengar ceritanya, Bimadha Muhammad ahsan hadithan minni. Dengan apa Muhammad ceritanya lebih bagus dariku? Apa yang lebih bagus dari dia? Atau apa yang lebih bagus pada dia? Ya, ini menantang dan menyatakan itu kisah-kisah kuno. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari beliau bahwasanya turun 8 ayat dari Quran tentang orang ini, Nadhr ibn Harith. Kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qaulullah azza wa jalla, di antaranya ucapan Allah azza wa jalla, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat kami, orang itu berkata, asatirul awwalin. Itu cerita-cerita kuno. Subhanallah. 8 ayat yang menceritakan asatirul awwalin, hampir semuanya tentang Nadhr ibn Harith wa amsaluh. Tentang Nadhr ibn Harith dan sejenisnya. Karena memang ada orang-orang yang seperti itu sepanjang masa. Hari ini pun ketika kita bacakan ayat-ayat Allah, kita bacakan kisah-kisah bagaimana para anbiya dengan kaumnya. Ada sebagian orang yang berkata, itu cerita-cerita kuno. Astagfirullah. Yang melecehkan. Dan menyatakan, ada apa kalian cerita masa lalu. Sekarang masa yang berbeda. Ini barakallahu fikum. Rasulullah SAW amsalun Nadhr ibn al-Harith. Sejenis dengan An-Nadhr ibn al-Harith. Na'udzubillahi min dhalik. Wa dzikru udwanil musyrikin 'alal mustad'afin. Yang berikutnya adalah kisah bagaimana kaum musyrikin menyiksa orang-orang yang lemah. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Hisham rahimahullah, "Tsumma innahum 'adaw 'ala man aslama wattaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kemudian mereka kaum musyrikin mulai menyerang atau memusuhi orang-orang yang masuk Islam, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fawasabat kullu qabilatin ala man fiha minal muslimin. Setiap suku menerkam, menyerang orang yang masuk Islam di sukunya sendiri. Masing-masing menyakiti siapa yang masuk Islam dari sukunya masing-masing. Tentunya sebabnya seperti yang sudah kita sebutkan. Mereka memiliki asabiyah kesukuan. Kalau sampai yang membunuh suku lain akan terjadi pertikaian. Sehingga masing-masing suku menyiksa orang di dalam sukunya sendiri yang masuk Islam. Faja'alu yahbisunahum wa yu'adzibunahum. Maka mulailah mereka, ada yang mengurungnya, ada yang memukulnya, ada yang menyiksanya, ada yang membiarkannya lapar dan haus, enggak diberi makan, enggak diberi minum, sampai keluar dari agamanya, sampai memusuhi Rasulullah SAW. Dan sebagian mereka
dibiarkan lapar dan haus di padang pasir yang panas. Idza staddal har, ketika panas semakin dahsyat. Minastud'ifu minhum yaftinunahum an dinihim. Orang-orang yang lemah di kalangan mereka, mereka siksa agar keluar dari agama mereka. Faminhum man yuftan min syiddatil bala. Di antara mereka ada yang sampai keluar lagi dari agama karena dahsyatnya siksaan mereka. Sebagian mereka ada yang kokoh, yaslub lahum ya'simuhumullahu minhum. Ada yang kokoh, sabar, istiqamah sampai kemudian Allah selamatkan mereka. Wa kana Bilal. Yang pertama dikisahkan adalah Bilal ibn Abi Rabah. Kana Bilal maula Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Bilal maulanya Abu Bakar. Tadinya li ba'di Bani Jumah, dimiliki oleh seseorang dari suku Bani Jumah yang tokohnya namanya adalah Umayyah ibn Khalaf. Muwalladan min muwaladihim, dia muwallad dari muwalad-muwalad budak mereka. Wa huwa Bilal ibn Abi Rabah, yang ibunya bernama Hamamah. Wa kana sadiqal Islam, tahiral qalb, dan beliau jujur keislamannya dan bersih hatinya. Wa kana Umayyah ibn Khalaf ibn Wahab ibn Hudzafah ibn Jumah yukhrijuhu idza hamiyatid dhahira. Umayyah ibn Khalaf mengeluarkan Bilal ini diseret sampai ke tengah padang pasir ketika matahari sedang panas-panasnya. Fayatrahuhu ala dhahrihi fi batha, diterlontangkan dengan punggungnya di bawah di daerah Batha di Mekah. Tsumma ya'mur bis-sakhratil 'azimah, kemudian diperintahkan untuk mengambil batu yang besar dan kemudian diletakkan di atas dadanya. Kemudian berkata Umayyah, "La wallahi la tazalu hakadha hatta tamut." Sungguh demi Allah, kamu akan seperti ini sampai kamu mati atau kamu mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberi dua pilihan. Kamu akan seperti ini sampai mati atau engkau mengingkari dan keluar dari agamamu. Wa ta'budul Lat wal Uzza, dan kembali menyembah Lat dan Uzza. Fa yaqulu wa huwa fi dzalikal bala, beliau berkata dalam keadaan tersiksa seperti itu, ahad, ahad. Karena batu di dadanya. Tidak bisa berkata panjang. Nggak bisa mengucapkan apa-apa kecuali kalimat ahad, ahad. Tiba-tiba Waraqah ibn Naufal melewati Bilal sedang diazab, sedang disiksa. Dan berkata ahad, ahad. Maka Waraqah ibn Naufal berkata, "Wallahi ya Bilal, ahad, ahad." Benar, wahai Bilal, demi Allah, ahad, ahad. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini Nasraninya yang terdahulu, mereka beriman bahwa Allah itu ahad. Apalagi sudah tahu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diutus, yang beritanya ada dalam kitab mereka. Wallahi ya Bilal, ahad, ahad, wallah. Thumma yuqbil ala Umayyah. Kemudian Waraqah mendatangi Umayyah ibn Khalaf yang sedang melakukan penyiksaan seperti itu dari kalangan Bani Jumah. Maka dia berkata, ahlif billah, la in qataltumuhu ala hadha la attakhidannahu hanana. Sungguh demi Allah, kalau engkau bunuh dia dalam keadaan seperti ini, aku akan jadikan tempatnya dan batunya sebagai keramat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan maknanya maudhi'u hanan. Hanan adalah maudhi' hanan. Atamassah bihi tabarrukan, yang mereka usap dalam keadaan mencari berkah. Tentunya yang demikian salah. Dan itulah yang dipahami oleh mereka untuk memuliakan satu tempat tertentu, untuk memuliakan satu benda tertentu, mereka bertabarruk dengannya. Walhamdulillah, setelah itu Rasulullah SAW menerangkan kepada mereka, orang-orang Arab yang sudah masuk Islam, haramnya mencari berkah dari batu-batu, dari benda-benda. Hatta marra bihi Abu Bakrin,
Sampai kemudian datanglah Abu Bakar melewati mereka radhiyallahu taala anhu. Qala wa hum yasna'una bihi dzalik. Dalam keadaan mereka sedang menyiksa Bilal. Faqala li Umayyah bin Khalaf. Maka Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Ala tattaqillaha fi hadzal miskin? Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terhadap orang yang lemah ini? Hatta mata? Sampai kapan engkau akan menyiksa dia? Anta alladhi afsadtahu fa'anqidhu." Kata Umayyah. Dijawab oleh Umayyah bin Khalaf, "Anta alladhi afsadtahu." Engkau yang telah merusak dia. Engkau yang telah merusak dia, silakan tolong dia. Dari apa yang dia sedang rasakan sekarang. Faqala Abu Bakar, "Af'al." Iya, kalau begitu aku akan tolong dia. Indi ghulamun aswad. Aku juga punya budak. Budak hitam. Lebih kuat darinya. Lebih kokoh. Lebih besar. Dan lebih kuat dengan agamamu. Ini agama nenek moyangnya, agama Lata dan Uzza. Aku berikan dia untukmu. Dan kau berikan dia padaku. Qala huwa lak. Kata Umayyah, dia untukmu. Ambil. Fa'atahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ghulamahu. Maka Abu Bakar pun memberikan budaknya yang musyrik, yang sama seperti Umayyah, sangat keras urusannya dengan kesyirikan. Kemudian diselamatkan Bilal dan dimerdekakan radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai Abu Bakar dan Bilal. Tsumma a'taqa ma'ahu 'ala al-Islam. Dan Bilal bukan satu-satunya budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dimerdekakan pula bersama Bilal ada 6 budak yang lain. Di antaranya berarti Bilal yang ketujuhnya. Amir bin Fuhairah. Wa Ummu Ubais. Wa Zinnirah. Zinnirah ini usiba basaruha. Matanya tiba-tiba terkena penyakit dan tidak bisa melihat. Maka orang-orang Quraisy ketika melihat Zinnirah matanya buta setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar, mereka berkata, "Ma adhaba basaraha illa Lata wal Uzza." Tidaklah menjadikan kau buta kecuali Lata dan Uzza. Karena kamu mengingkari Lata dan Uzza, akhirnya kamu buta. Maka Zinnirah menjawab, tidak. Mereka berdusta demi Allah. Ma tadurrul Lat wal Uzza. Lata dan Uzza tidak membuat madarat apapun. Wa ma tanfa'an. Dan tidak bisa memberi manfaat. Faraddallahu basaraha. Tiba-tiba bisa melihat kembali. Ikhwan fillah a'azakumullah. Seharusnya kalau musyrikin itu mau mengambil pelajaran, dia bisa mengambil pelajaran. Lihatlah, ketika dia berkata dengan yakin bahwa yang memberikan kebaikan dan keburukan adalah Allah, tiba-tiba Allah sembuhkan. Matanya bisa melihat kembali. Wa'atakan Nahdiyah. Yang berikutnya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar adalah An-Nahdiyah wa bintaha. 2 orang wanita, ibu dan anaknya. Wa kanata limra'atin min Bani Abdiddar. Tadinya ibu dan anak ini adalah milik suku Bani Abdiddar. Famarra bihima wa qad ba'athahuma sayyidatuhuma bitahinin laha. Dalam keadaan sedang diutus, disuruh untuk membawa penggilingan miliknya. Wa hiya taqul, wallahi la u'tiquma abada. Sungguh demi Allah, aku enggak akan merdekakan kamu berdua selama-lamanya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, halun. Ada jalan keluar. Ya Umma Fulan. Faqalat halun. Jalan keluar. Kata pemiliknya. Anta afsadtahuma. I'tiqhuma. Engkau yang merusak keduanya. Ini masuk Islam itu dianggap oleh mereka merusak. Engkau yang merusak keduanya. Silakan merdekakan dia. Qala fabikam huma. Kata Abu Bakar, berapa? Qalat bikadza wa kadza. Sekian. Qala qad akhadtuhuma. Aku ambil keduanya. Aku beli. Wa huma hurratan. Dan kedua-duanya aku merdekakan. Irji'a ilahi tahinaha.
Kata Abu Bakar, kembalikan penggilingannya pada dia. Serahkan. Qalata, keduanya berkata, afa nafru minhu ya Abu Bakrin, thumma naruddahu ilaiha. Qala dzalika in syi'tuma. Kata keduanya, apakah kami sudah selesai urusi penggilingan ini, kemudian engkau mengembalikan kepadanya? Itu kalau kalian berdua mau. Kembalikan. Kalau tidak, terserah. Wa marra bi jariyatin. Abu Bakar juga melewati seorang budak perempuan dari Bani Muammal. Wa kanat muslimah. Dia juga sama muslimah. Sudah masuk Islam. Wa Umar bin Khattab yu'addibuha. Sedangkan Umar bin Khattab menyiksanya. Litatrukal Islam. Dipaksa harus meninggalkan agama Islamnya. Wa huwa yawma idin musyrik. Sedangkan Umar waktu itu masih musyrik. Wa huwa yadribuha hatta idza mal. Dia terus memukulinya sampai ketika bosan. Qala inni a'tadiru ilaika inni lam atrukuka illa malalah. Aku minta uzur kepadamu. Tidaklah aku berhenti memukulmu kecuali karena aku bosan memukulmu. Fataqulu kadzalika fa'alallahu bika. Ternyata budak perempuan tadi berkata, demikian pula Allah Subhanahu wa taala membiarkan engkau bukan karena tidak bisa membalasmu. Fabta'aha Abu Bakrin fa'ataqaha. Maka Abu Bakar pun membelinya. Aku beli dia. Maka dibeli dan dimerdekakan. Qala Abu Quhafah li Abi Bakrin. Berkata Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Karena Abu Quhafah juga akhirnya masuk Islam. Dia berkata pada anaknya, ya bunayya, inni araka tu'tiq riqaban di'afan. Wahai anakku, aku lihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. Falau annaka idza fa'alta a'taqta rijalan jilda. Kalau engkau mau, hendak engkau merdekakan orang-orang laki-laki yang kuat, budak-budak yang kuat. Rijalan jilda yamna'unaka, yang akan melindungimu nantinya, wa yaqumuna dunak, dan akan membelamu. Faqala Abu Bakar, ya abati inni innama uridu ma uridu lillahi azza wa jal. Wahai bapakku, sesungguhnya aku hanya menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Ikhwan fillah azakumullah. Kebiasaan di kalangan Arab ketika itu, kalau seorang budak dimerdekakan, mereka masih berkait hubungannya dengan tuan yang merdekakannya atau bekas tuannya. Hubungannya disebut dengan hubungan wala. Di dalam syariat dibahas hubungan wala. Dan Rasulullah SAW berkata, al-wala'u liman a'taq. Wala itu adalah untuk orang yang memerdekakannya. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita punya budak atau seorang punya budak, kemudian mau dibeli oleh orang lain, kemudian berkata, boleh, tapi nanti walanya untukku. Ini nggak bisa. Tidak boleh. Kalau dia yang membeli dan memerdekakannya, walanya kembali kepada yang memerdekakannya. Innamal wala'u liman a'taq. Hubungan wala ini, barakallahu fikum, sangat erat, sehingga budak-budak tadi seakan berkata bahwa sayyidnya ini adalah pembesarku, tokohku yang aku harus bela, aku harus lindungi dan sebagainya. Sehingga bapaknya melihat Abu Bakar memerdekakan orang-orang lemah. Sayang sekali, engkau merdekakan orang-orang lemah. Kalau saja engkau memerdekakan laki-laki yang kuat, sekian banyak laki-laki yang kuat, engkau akan terlindungi, terjaga oleh mereka. Ternyata Abu Bakar Siddiq menerangkan bahwa aku ikhlas. Tidak mencari dunia, tidak mencari keuntungan, tetapi mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innama uridu ma uridu lillah. Sesungguhnya yang aku inginkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Bani Makhzum yakhrujuna bi Ammar. Tadi Bani Jumah yang menyiksa Bilal. Sekarang Bani Makhzum yakhrujuna bi Ammar ibn Yasir. Mereka mengeluarkan Ammar ibn Yasir, wa bi abihi, wa bi ummihi, dan bapaknya dan ibunya. Keluarga Ammar
bapaknya dan ibunya. Wa kanu ahla baiti Islam. Dan mereka adalah keluarga Islam. Idza hamiyatid dhahirah, ketika panas semakin terik, yu'adzibunahum bi ramda'i Makkah, mereka menyiksa keluarga ini di padang pasir Mekah. Fayamurru bihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallam melewati mereka dan berkata, sabran ala Yasir mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji Allah pada kalian adalah surga. Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Maka mereka sabar dengan siksaan-siksaan tadi. Fa amma ummuhu faqataluha wa hiya taqbal Islam. Adapun ibunya, maka dia dibunuh atau disiksa sampai mati dalam keadaan tetap menolak untuk keluar dari Islam. Artinya karena tidak mau dia kecuali tetap dalam Islam. Tidak diceritakan rinciannya di sini, tapi disebutkan rinciannya dalam kitab yang lebih luas membahas bahwa beliau ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga barakallahu fikum, inilah syahidah pertama. Wanita yang syahid yang pertama, yaitu ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah. Wa kana Abu Jahal al-fasiq alladhi yughri bihim fi rijal min Quraisy idza sami'a bir-rajul qad aslam lahu syarafun wa mana'ahu annabahu wa akhzahu wa qala tarakta dina abika wa huwa khairun minka lanusaffihanna hilmak wa lanufilanna ra'yak wa lanad'anna syarafak ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak diceritakan di sini bagaimana bapaknya. Bapaknya juga disiksa sampai mati karena tidak mau keluar dari Islam, tetap kokoh di atas Islam. Diikat kaki yang satu dengan satu kuda dan diikat kaki yang lainnya dengan kuda yang lainnya, dan keduanya dipacu ke arah yang berbeda sehingga tubuhnya terbelah dua. Ikhwan ibn a'azakumullah, tinggal Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan dengan kalimat-kalimat ulu hubal dan seterusnya. Dia menyaksikan bagaimana ibunya dibunuh, bagaimana bapaknya dibunuh, sampai kemudian dia menyebutkan satu kalimat yang disukai oleh orang-orang Quraisy. Wallahu taala a'lam. Kalimat apa yang disebutkan, apakah kalimat hubal atau kalimat lat, wallahu taala alam. Akhirnya ada yang menyampaikan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ammar menyatakan begini. Kata Rasulullah SAW, tidak. Ammar min mafraqi ra'sih, dari ujung belahan rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan keimanan. Dan benar, memang Ammar hatinya tetap beriman. Maka turunlah ayat tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang terpaksa dalam keadaan hatinya mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenteram dengan keimanan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan tidak. Ammar tidak mungkin mengatakan seperti itu. Kalaupun terucap, itu bukan dari hatinya. Dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan keimanan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sedangkan Abu Jahal al-fasiq alladhi yughri bihim fi rijal min Quraisy, yang selalu berbangga menunjukkan betapa dia hebat dan seterusnya, dan sebaliknya melecehkan orang-orang yang dianggap tidak setuju dengannya. Idza sami'a bi rajul qad aslam, Abu Jahal kalau mendengar seseorang masuk Islam, apalagi orang itu lahu syarafun wa man'ah, orang itu memiliki keutamaan, memiliki suku yang kuat dan seterusnya, annabahu wa akhzahu, maka Abu Jahal akan merendahkannya, menjatuhkannya serendah-rendahnya. Artinya mau disiksa seperti yang tadi tidak berani, karena ini memiliki kedudukan, memiliki suku yang besar dan seterusnya,
Sehingga hanya mulutnya saja mengajarkan dengan penghinaan-penghinaan. Dia berkata misalnya, tarakta dina abika. Engkau meninggalkan agama abika, agama bapakmu. Padahal agama bapakmu khairun mink. Lanusaffihanna hilmak. Niscaya kami akan hinakan akalmu. Kami akan rendahkan dirimu dan pendapatmu. Kami akan letakkan kehormatanmu di bawah. Wa in kana tajiran. Kalau ternyata yang masuk Islam itu adalah pedagang, maka Abu Jahal akan berkata, wallahi lanukassidanna tijaratak. Demi Allah, aku akan bikin bangkrut daganganmu. Walanuhlikanna malak. Kami akan hancurkan hartamu dan perdaganganmu. Wa in kana dha'ifan aghrabihi. Kalau ternyata orang yang lemah, maka dia akan siksa semena-mena. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. An Sa'id bin Jubair qal, dikisahkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhuma, qultu li Abdullah bin Abbas. Aku berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, akanal musyrikuna yablughuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-'adzabi ma yu'daruna bihi fi tarki dinihim. Kata Sa'id bin Jubair kepada Ibnu Abbas, apakah mereka musyrikin dulu ketika menyiksa orang-orang yang masuk Islam untuk meninggalkan agamanya, apakah siksaannya itu sampai menyebabkan mereka mendapat uzur untuk mengucapkan kalimat kufur? Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan pertanyaannya kepada Ibnu Abbas. Qala na'am wallah. Dijawab na'am wallah. Artinya siksaannya dan gangguannya sudah sangat tinggi atau sangat menyakitkan. Yang kalau mereka mau terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kufur, itu mendapat uzur. Tetapi para sahabat hampir tidak ada yang kemudian mengalah, kecuali Ammar. Itu pun sudah kalian dengar bagaimana siksaannya terhadap bapaknya dan ibunya. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah musyrikun ketika menyiksa mereka sudah sampai pada taraf yang mereka diberi uzur kalau mereka meninggalkan agamanya atau terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat? Qala na'am wallahi. In kanu la yadribuna ahadahum wa yuji'unahu wa yu'attishunahu hatta ma yaqdir an yastawiya jalisan. Na'am wallah. Benar. Tentu. Kata Ibnu Abbas. Demi Allah. Mereka sampai menyiksa. Memukuli salah seorang mereka. Dan membikinnya lapar dan haus. Sampai duduk pun tidak mampu. Duduk begitu tidak mampu dia. Jatuh kembali. Karena laparnya, karena hausnya, dan karena siksaannya. Min syiddatid dhurri alladhi nazal. Karena kerasnya siksaan terhadap mereka. Hatta yu'tiyahum ma sa'aluhu minal fitnah. Hatta yaquluna lahu allat wal uzza. Wa ilahuka min dunillah. Fayaqulu na'am. Hingga dikatakan pada mereka, atau diberikan pada mereka apa yang mereka minta. Dari fitnah-fitnah. Ketika mereka berkata, Allata dan Uzza, Tuhanmu. Tuhan selain Allah adalah Tuhanmu. Naam, katanya. Karena sudah disiksa demikian kerasnya. Hatta innal ju'al la yamurru bihim fayaquluna lahu, hadzal ju'al ilahu. Sampai serangga yang menjijikkan ditunjukkan, ini Tuhanmu. Iya, itu Tuhan. Tuhanku. Saking kerasnya siksaan. Fayaqulu na'am. Iftida'an minhum mimma yablughuna min juhdi atau min jahdi. Dan ini karena siksaan yang mereka lakukan
dan ucapan na'am tadi pokoknya jangan siksa aku. Artinya hentikan siksaan yang menyebabkan aku akan mati sebentar lagi. Ini barakallahu fikum kata Ibn Abbas sudah sampai pada puncaknya. Yang kalau mereka itu mengucapkan kalimat seperti itu ma'dzur, ada udzur. Tetapi tidak diriwayatkan dari mereka kecuali satu. Dan itu pun qadarullah sebagai pelajaran bagi kita kaum muslimin. Artinya ada hukumnya. Kalau terpaksa berbeda hukumnya dengan orang yang sukarela. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang terpaksa dalam keadaan hatinya tetap dalam keimanan, tentram dalam keimanan. Tetapi sudah kita ceritakan bagaimana siksaan-siksaan tersebut. Jangan masih di atas mobilnya dengan pakaian bagusnya. Kenapa kamu berbuat begini? Terpaksa. Ini kadzab. Dusta. Sama sekali nggak ada yang maksa dia. Dia bisa keluar dari kerjaannya. Dia bisa pindah kepada yang lebih baik agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat murah kalimat terpaksa hari ini. Padahal hari itu siksaan yang sudah sampai puncaknya tidak semua, bahkan tidak ada diceritakan kecuali apa yang terjadi pada Ammar ibn Yasir yang menyatakan dengan satu kalimat yang menunjukkan berhala mereka dan kemudian mereka hentikan siksaan tersebut. Ikhwan fillah a'azakum wa nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala yahdina wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.